بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sunnatullahi allati qad khalat fi 'ibadihi wa la tajida li sunnatillahi tabdila." Sunnah Allah, takdir Allah, ketetapan Allah telah berlaku pada hamba-hambanya yang terdahulu sampai akhir zaman. Dan kamu wahai Muhammad sekali-kali tidak akan mendapati takdir Allah ketetapan tersebut berubah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Sunnatullahi fil ladzina khalu min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura." Takdir Allah, sunnah Allah telah berlaku pada hamba-hambanya yang telah lalu, dan Allah terhadap segala sesuatu mampu dan kuat. Berpijak dari ayat ini menunjukkan bahwasanya takdir Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah pasti akan dihadapi dan dirasakan oleh semua hamba. Dan di antara ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan sebagaimana dalam ayat yang tadi suruh kita baca. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur. Kemudian setelah kami ciptakan mereka manusia, semenjak itu kami akan terus berikan mereka bala. Maka untuk mereka menghadapi bala tersebut dari kami semenjak mereka telah diciptakan dari tubuhnya dalam perut ibunya dan keluar dari perut ibunya, maka kami jadikan bagi mereka sami'an basira, penglihatan dan pendengaran, supaya bisa mereka mengambil pelajaran. Sesungguhnya kami memberikan hidayah kepada mereka. Ada di antara mereka yang bersyukur dan ada yang mereka kufur. Dari ayat ini di antara ketetapan yang Allah telah takdirkan, sebelum Allah menciptakan manusia itu sendiri, Allah menakdirkan bahwasanya setiap makhluk akan mendapatkan bala, ujian, cobaan, tantangan dalam kehidupannya. Maka inilah takdir Allah. Tugas kita sekarang bagaimana kita di dalam menghadapi takdir tersebut. Bagaimana kita di dalam menerima untuk menghadapi cobaan tersebut dan takdir tersebut yang Allah takdirkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan dan kita tidak bisa ada pilihan kecuali menerima dan berusaha untuk menghadapi. Maka kata para ulama, di antara mereka manusia yang menghadapi ujian tersebut dengan tidak sabar. Ada di antara mereka yang menghadapi ujian tersebut dengan sabar.
Dan ada di antara mereka yang menghadapi ujian tersebut dan bala dan cobaan tersebut dengan bersyukur. 3 golongan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan cobaan, ketika mendapatkan tantangan kehidupan dan mendapatkan bala dan semisalnya, 3 golongan, maka mari kita menyimak untuk diri kita masing-masing. Di manakah kita dari 3 golongan tersebut? Yang mana hal tersebut akan kita dapatkan sampai kita masuk ke dalam kuburan kita masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Setiap jiwa pasti akan mati. Setiap manusia akan mati. Maka kami akan berikan bala kepada kalian wahai manusia, kata Allah dalam surat Al-Anbiya. Kami akan berikan bala kepada kalian dengan ujian, dengan penyakit, apa kejelekan, dan ketenangan sebagai fitnah. Dan setelah itu kalian akan kembali kepada Allah. Maka berkata para ulama ketika menjelaskan hadis ayat tersebut, bahwasanya bukan termasuk orang yang fakir. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, yang dinukilkan oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala dalam Syiar A'lam al-Balagh di 13 halaman 306, bahwa beliau mengatakan laisa al-faqih man lam ya'ud al-bala'an ni'matan wa ar-raha'a musibatan. Bukan termasuk orang yang faqih. Bukan termasuk orang yang faqih, yaitu barang siapa yang tidak menganggap bahwasanya bala, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang memberikan ketidaksenangan hati, kesumpahan, penyakit ataupun musibah pada dirinya, pada hartanya dan seterusnya, itu bukan kenikmatan, maka dia bukan orang yang faqih. Dan bukan pula termasuk orang yang faqih yang menganggap kesenangan, kelapangan hidup, kesehatan atau lain sebagainya itu sebagai musibah. Kalau dia tidak menganggap itu kelapangan, kesehatan dan seterusnya itu bukan musibah, maka dia bukan termasuk orang faqih. Bagaimana penjelasannya? Mari kita baca hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahmatullah alaihi dan sebelumnya dalam Sahih Bukhari rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berharap radhiyallahu taala, "Man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya, Allah akan memberikan bala, Allah akan memberikan musibah padanya. Untuk Allah mengangkat derajatnya, untuk Allah menginginkan derajat yang dia capai tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan, dia senantiasa mendapatkan cobaan dan ujian dan tantangan kehidupan untuk melaksanakan dia keistiqomahan agamanya pada dirinya, ataukah pada anaknya, ataukah pada hartanya, sampai dia bertemu pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa. Dijelaskan dalam caranya, dia tidak bergeming dari keistiqomahan. Dia tidak ada perubahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Tidak menurun apalagi memudar, tapi tetap stagnan, tetap stabil dan bahkan meningkat. Sebagaimana dikuatkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi
rahimahullah taala dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma fadalahu Allah azza wa jalla 'abdan wa huwa fi tariqin yaqrabuha illa ja'ala Allah dhalika al-bala'a lahu كفارة وطهورا ما لم ينزل على ما أصابه من غير الله أو يدعو غير الله في كشفه. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba tidaklah seorang Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dan bala kepada seorang hamba yang dia berada dalam keistiqomahannya, dia mendapatkan bala tersebut yang dia tidak suka bala tersebut secara fitrah atau secara tabiatnya. Namun dia bersabar, dia tetap menerima tersebut dalam keadaan dia tetap istiqomah, tidak berpaling, tidak bergeming, tidak memudar, apalagi hilang dari permukaan. Kata Rasulullah SAW, kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan bala tersebut baginya kafaratan, sebagai bentuk penghapusan dosa-dosanya, wa tahuran, dan sebagai pensucian dari keistiqomahannya. Jadi semakin Allah akan mengangkat derajatnya dengan kebalaan tersebut, istiqomahnya tadi yang berada di jalan, dia mendapatkan godaan, cobaan, tantangan, hal-hal yang menyakitkannya, tahuran, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang tidak istiqomah tersebut. Dengan bala tersebut, dengan syarat kata Rasulullah SAW, selama dia tidak menjadikan bala tersebut, dia berpaling dari istiqomah, memudar, futur, atau dia berdoa meminta kepada selain Allah di dalam menghilangkan cobaannya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sahih Targhib wa Tarhib. Ini cobaan kehidupan. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala bagi kita semenjak kita ada dalam perut ibu kita masing-masing dan kita keluar darinya, kemudian baru terasa sekali ujian tersebut semenjak kita mukallaf. Oleh karena itu para hadirin, saudara-saudaraku kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, hawwin ala nafsika famahma kana shiddatal bala'i sayatil faraju min Allah la muhala. Kata seorang penyair, teruslah kamu bahagiakan jiwamu, wahai jiwa yang terkena bala. Bagaimanapun cobaan bala yang kamu dapatkan dengan sangat keras, maka suatu hari pasti akan datang pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan tidak mungkin tidak. Nah, dan ini dikuatkan oleh perkataan yaitu Syubrumah, yaitu Muhammad bin Syubrumah rahimahullah taala. Apabila terjadi bala pada beliau mengatakan sahabatus sautin summatan rasyid. Kata Muhammad bin Syubrumah, salah seorang ulama salaf rahmatullah alaihi wa dikatakan oleh Imam Qayyim rahimahullah dalam Muqaddimah Sharih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apabila terjadi bala pada beliau mengatakan sahabatus sautin. Ini adalah awan yang menghalangi sinar matahari yang terang. Kemudian awan itu akan yaitu beliau mengangkat bahwasanya bala cobaan bagi orang-orang yang istiqomah itu seperti awan yang menghalangi sinar matahari untuk memberikan sinarnya pada kita. Kemudian awan tersebut akan hilang. Pergi dia, kemudian mulailah sinar matahari yang memberikan sinar pada kita. Kita mampu manfaat dengan sinarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Qayyim rahimahullah taala. Maka oleh karena itu bersabarlah kita. Bersabarlah kita di dalam menghadapi takdir ini. Karena ini suatu hal yang pasti akan terjadi pada kita.
Maka jangan sampai dengan takdir yang Allah sudah takdirkan kita ini menjadikan kita lemah, menjadikan kita tidak kuat, menjadikan kita kotor, bahkan naudzubillah kita semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, kata Rasulullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla idza habba qauman ibtalahum faman sabara falahu sabr wa man jaza'a falahu jaza'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan bala padanya. Bala jika dia sabar dengan bala tersebut, maka dia mendapatkan kesabaran. Maka sabar itu akan berada padanya. Dan jika dia jaza, berkeluh kesah, cemas dan tidak kuat, maka untuk dirinya sendiri. Dijelaskan dalam syarahnya dalam Sahih Bukhari rahimahullah, yaitu barang Allah memberikan cobaan, intinya cobaan yang Allah berikan itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menjelaskan hal tersebut dalam syarah Riyadhus Shalihin rahimahullah, beliau mengatakan yaitu intinya dia bersabar dan harapan pahala. Apa itu? Sabar dalam cobaan tersebut, dengan cobaan tersebut dia sabar. Bagaimana sabarnya? Allah memberikan solusi. Bagaimana sabar di dalam hadap ujian dan bala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa kana amruhu furudha." Ini solusinya. Ketika kita mendapatkan bala, ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan tantangan dan apapun namanya, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkan jiwamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah siang dan malam. Dijelaskan dalam tafsir, yaitu orang-orang yang senantiasa bersamamu, baik di dalam salat berjamaahmu, baik di dalam jihad bersamamu, baik di dalam mengikuti majelis ta'limmu, baik di dalam qiraatul Qur'anmu, baik mereka berdiam di dalam masjidmu, dan terus. Mereka senantiasa bersamamu, sabar dengan mereka wahai Muhammad siang dan malam. Sabarkan dirimu bersama orang-orang tersebut yang mereka siang dan malam bersamamu. Bagaimanapun cobaan, bagaimanapun tantangan, bagaimanapun intimidasi, bagaimanapun provokasi dari orang-orang munafik atau orang-orang kafir, sabarkan dirimu wahai Muhammad dengan orang-orang yang senantiasa bersamamu, beribadah kepada Allah siang dan malam dengan sarana tadi tersebut. Wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka-mereka yang senantiasa bersamamu siang dan malam, bersamamu beribadah, bersamamu mendekatkan diri kepada Allah, baik dalam salatmu, baik dalam tafakkurmu, baik dalam majelismu, baik dalam jihadmu dan seterusnya. Wala ta'du 'ainaka anhum. Turidu zinatal hayatid dunya. Karena kalau kau berpaling dari mereka, berarti kamu menginginkan dunia, bukan harapan Allah. Turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jangan kamu ikuti orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dengan mereka sudah mau bersamamu dan orang-orang yang bersamamu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu dzikrina wattaba hawa. Dan dia mengikuti hawa nafsunya sesuai apa yang dia mengikuti. Wa kana amruhu. Dalam keadaan urusannya itu terlalu tinggi, berlebih-lebihan, keras hati sehingga mereka tidak mau bersamamu lagi. Ini disebutkan oleh Allah oleh para ulama ketika masalah tersebut. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan memberi bala pada mereka. Jika mereka sadar, maksudnya sabar, dijelaskan dalam surat Al-Kahfi. Kalau dia tidak sabar, dia lawannya dari surat Al-Kahfi tersebut. Maka bagi dia urusannya. Oleh karena itu, waspadalah wahai saudara kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku kaum muslimin, ikhwani fiddin, azza wa jazakumullah, bapak-bapak yang saya cintai dan saya hormati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar dalam mendapatkan cobaan. Jangan dengan cobaan sedikit. Baik itu cobaan dalam penyakit, ataupun cobaan dalam harta, ataupun cobaan dalam musibah, ataupun cobaan dalam apapun namanya.
sehingga meruntuhkan kesabaran kita dalam istiqomah. Jangan apabila kita tertimpa musibah, jangan musibah itu menjadikan merontohkan kita atau merubah atau mengurangi istiqomah kita, mengurangi frekuensi ketaatan kita. Apalagi kita sampai meninggalkan kewajiban. Jangan karena ini bukan menunjukkan kita sabar dan ketaatan, sabar dan mendapatkan cobaan. Jangan sampai. Karena ini bukan ciri orang yang bersabar. Di dalam menghadapi cobaan dan bala, ketika dia menghadapinya, dia mudah, bahkan dia meninggalkan kewajiban. Dia meninggalkan apa yang Allah syariatkan, yang wajib atau mustahab, yang haram dia laksanakan atau yang makruh. Ini bukan bentuk dia sabar. Ini justru dia bukan orang yang berkeluh, orang yang cemas, orang yang tidak sabar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sepakat kita semua. Beliau mendapatkan ujian 2 kalinya lebih dari kita. Beliau menghadapi sakit 2 kalinya sakit parah kita. Tapi beliau tidak pernah berpikir. Beliau meninggalkan kewajiban. Beliau melaksanakan yang dilarang. Justru semakin tinggi frekuensi ketaatan beliau. Semakin kuat istiqomah beliau. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, bagaimana beliau dengan sakit parahnya, beliau tetap datang ke masjid walaupun dipapah oleh 2 orang. Walaupun beliau sudah kena di perang Uhud, beliau kena sabetan pedang, bahkan beliau tanggal, beliau tetap sholat dan tetap ibadah, bahkan majelis taklim tetap semangat. Menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, bahkan beliau sakit parah di akhir hidupnya, beliau tetap memberikan nasihat pada istrinya dan para sahabatnya sebelum beliau meninggal di siang atau di hari tersebut. Beliau tetap menyebutkan hadis, ulaika idza mata fihim abdun aw rajulun salih bana wala qabrihi masjidan ulaika syarrul khalqi illallah. Ketika ini hadis terakhir yang beliau sampaikan pada sahabatnya sebagai majelis taklim beliau kepada sahabatnya. Ketika para sahabatnya melihat beliau sudah sakit parah, tapi beliau sebelum meninggal beliau tetap menyampaikan ilmu dengan beliau mengatakan, mereka lah orang-orang apabila mati orang-orang saleh di antara mereka bangun di atas kuburan masjid, maka mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk insyaallah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Saudara-saudara muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih dari hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 3408 dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul la yakunu indahu indallahi manzilah, la yakunu lahu indallahi manzilah, fama yablughuha bi'amal, fama yazalu yabtalihi bima yakrahu hatta yablughaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang benar-benar dan sungguh-sungguh dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Allah sudah tertakdirkan dia memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Namun dia tidak bisa mencapai derajat tersebut dengan amal solehnya. Dia tidak bisa menggapainya derajat yang tinggi tersebut dengan amal solehnya, kata Rasulullah SAW. Maka Allah memberikan cara lain untuk dia mendapatinya, kata Rasulullah SAW, yaitu dengan senantiasa Allah memberikan cobaan, dengan memberikan ujian pada dirinya di atas istiqomahnya,
Dengan apa ujian tersebut sebenarnya dia tidak suka dengan cobaan dan ujian tersebut. Tidak membuat dia merasakan kesukaan. Dia senantiasa mendapatkan cobaan dalam istiqomahnya tersebut, namun tidak memudar istiqomahnya, maka disitulah Allah menjadikan dia bisa mencapai derajat yang tinggi yang Allah telah takdirkan padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Hibban rahimahullah alaihi. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah taala haditsun hasanun sahih. Dan tadi sahih sunan, sahih Tirmidzi nomor hadis 340. Di sini dijelaskan oleh Imam Zahabi rahimahullah hadis tersebut. Ia sampai menukilkan perkataan seorang Qabih Syuraih rahimahullah taala. Kata beliau ketika memaknai hadis tersebut, "Inni la usabu bil musibati fa ahmadullah azza wa jalla alaihi arba'a marrat." Sesungguhnya aku benar-benar mendapatkan musibah di atas keistiqomahan di atas agama yang aku jalankan. Maka ketika musibah tersebut aku mendapatinya, aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan musibah tersebut, ujian tersebut 4 kali. Apa 4 kalinya? Mari kita simak sebagai penutup khutbah ini. Ahmadu in lam yakun a'zama minha. Aku memuji kepada Allah dengan Allah tidak menjadikan bala yang lebih besar dari itu yang sehingga aku tidak mampu menghadapinya. Kemudian kedua, Ahmadu in razaqani Allah as-sabr alaiha. Aku memuji kepada Allah dengan aku diberi rezeki, Allah memberi rezeki kepada aku dengan aku sabar di atasnya. Maksudnya itu tadi makna surat Al-Kahfi. Aku diberi rezeki dan Allah memuji kepada Allah dengan musibah tersebut, ujian tersebut, bala tersebut. Allah berikan sabar padaku sehingga aku tidak keluar dari kafir, dari firman Allah tersebut tadi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha al-ayat. Kemudian yang ketiga, Ahmadullah azza wa jalla in waffaqani lil istirja'i al-istirja'a lima arju alaihi min thawab. Yaitu aku memuji Allah dengan aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan musibah tersebut sehingga aku mengharapkan pahala dengannya. Dan poin yang keempat kata beliau, dan ini yang paling penting bagiku, yaitu ahmadullah Islam yaj'alha fi dini. Yaitu aku memuji kepada Allah dengan tidak menjadikan musibah tersebut, bala tersebut, ujian tersebut pada agama, sehingga aku tidak bergoyang dari istiqomahku, sehingga aku tidak memudar dari ketaatanku, sehingga aku tidak berkurang dari menjalankan ketaatan pada Allah. Ini makna dari hadis tersebut. Ketika seseorang sudah memiliki derajat yang tinggi sisi Allah, tidak mengetahui cara Allah, ini sebabnya karena 4 poin ini. Masing-masing kita sudah ada derajat di sisi Allah. Hanya Allah yang tahu. Tapi untuk menghadapi atau menggapai itu yang kita tidak bisa dapatkan dengan amal soleh kita itu, kecuali dengan ujian, maka hadapi ujian itu tersebut dengan 4 poin ini. Syaratnya 4 poin ini kata para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamul Malak di 7 halaman 112. Ini kalau salah satu dari 3 poin ini, 4 poin yang terpenuhi, maka derajat itu akan kita tidak sampai mendapatkannya. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, may yuridillahu bihi khairan yusibuhu bihi. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan musibah padanya. Hadis riwayat Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran sehingga kita termasuk orang-orang yang terus-menerus berada di dalam cobaan dan sukses di atasnya, karena itulah tujuan kehidupan yang Allah inginkan pada kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqim shalah. وقامت الصلاة